Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman, dalam kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Kita akan mengkaji dalam kitab Al-Arba'in, hadis yang nomor ke-30. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan naskah hadisnya, bisa mengikuti bacaannya. An Abi Tha'labah Al-Khashani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala farrada fara'idha fala tudayyi'uha wa haddada hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tab'athu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan kita beberapa kewajiban, maka jangan sia-siakan semua yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Wa haddada hududan fala ta'taduha. Kemudian Allah telah memberikan batas-batas, Allah memberikan hukum-hukum, maka jangan melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Kemudian Allah mengharamkan banyak hal, maka jangan melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Kemudian Allah tidak membahas dalil-dalil, tidak memberikan keterangan halal dan haramnya, maka jangan dicari-cari dalil-dalilnya, jangan dicari hukumnya. Rahmatan lakum wa iranisyanin. Sesungguhnya itu adalah rahmat bagi kalian, bagi semua manusia, bukan Allah lupa. Jadi ada beberapa permasalahan dalam agama yang ketika kita cari dalilnya memang tidak ada. Dalilnya hanya bersifat umum dan memang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, teman-teman, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk kita faraid. Faraid adalah jamak dari fardu. Artinya kewajiban-kewajiban. Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sia-siakan, jangan sia-siakan kewajiban yang sudah dibebankan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Kita tidak boleh menyia-nyiakan kewajiban karena semua hukum yang dibuat oleh Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kemaslahatan Allah. Salat berjamaah, salat duha, salat tarawih yang sebentar lagi akan kita lakukan, sama sekali Allah tidak membutuhkan semua ibadah kita. Yang membutuhkan ibadah kita adalah kita sendiri. Disembah atau tidak disembah, Allah tetap jadi Tuhan. Ada seorang sholat, tidak ada orang sholat, Allah tetap agung sebagai Tuhan. Ada orang puasa Ramadan, semua orang tidak puasa Ramadan, Allah tidak berpengaruh. Tetap Allah sebagai Tuhan. Nah, kita sebagai hamba yang harusnya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau ada kewajiban, jangan disia-siakan. Karena semua kewajiban itu memberikan manfaat untuk kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Allah nggak butuh Pak sama ibadah kita. Allah nggak butuh sama sedekah kita. Berapapun yang sudah kita infakkan di jalan Allah, Allah tidak butuh. Maka dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya ketika seseorang berkurban, innallaha, tidak butuh Pak. Sesungguhnya Allah itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah nggak butuh darahnya, nggak butuh dagingnya. Menandakan bahwa Allah tidak butuh sesuatu apapun dari kita. Ujian, hinaan, Allah gak butuh Pak. Tidak berpengaruh. Maka ketika kita sudah ikhlas beribadah karena Allah, harusnya semua yang selain Allah juga tidak berpengaruh. Kenapa ketika ada orang beribadah kepada Allah masih terpengaruh dengan pujian, terpengaruh karena dihina, terpengaruh karena gak ada orang yang ikut dakwahnya, terpengaruh karena ditolak? Bisa jadi karena memang semua ibadah itu bukan karena Allah.
Kalau ibadah itu murni karena Allah, apapun yang terjadi di lapangan, Pak, kita dakwah diterima atau tidak diterima, kita dipuji atau kita dihina, semua tidak akan berpengaruh apapun terhadap kualitas ibadah kita. Maka ketika ada perintah, jangan disia-siakan. Karena lewat perintah Allah lah turun rahmat Allah yang lain. Lewat sholat, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid." Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ketika hamba itu sedang bersujud. Artinya ketika kita sedang sholat. Sujud yang harusnya kepala kita yang paling mulia, ternyata begitu kita sujud, Pak, sujud kepala kita ada di bawah. Justru mohon maaf, ternyata ketika sujud yang paling tinggi adalah anggota badan kita yang mengeluarkan kotoran. Di sisi Allah, semua orang ketika bersujud, kepala yang dimulia-muliakan tidak ada artinya. Karena yang paling berarti yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang nanti bisa menjalankan semua kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa haddada hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah telah memberikan hukum-hukum, batasan-batasan bagi orang-orang yang melanggar yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sebelumnya kita sudah bahas ada 3 golongan yang masuk dalam kategori bisa dibunuh dalam agama Islam. Kata Rasulullah, ada orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Dalam agama Islam, orang ini hukumannya dirajam sampai mati. Ada orang membunuh saudara muslimnya. Dalam Islam, orang ini dibunuh sampai mati. Sedangkan yang ketiga, orang yang murtad keluar dari agama Islam, kemudian masuk ke dalam agama lain, dalam hukum ajaran Islam, orang yang seperti ini boleh dibunuh. Tentu hukum-hukum ini yang menjalankan bukan kita personal. Pemerintah yang seharusnya menjalankan hukum ini. Maka ketika ada seseorang, mohon maaf, sudah menikah kemudian berzina, kemudian harus dirajam sampai mati, yang menjalankan bukan ormas, bukan kita pribadi. Yang harusnya menjalankan adalah pemerintah. Bagaimana Ustaz kalau pemerintah tidak menjalankan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam? Kita sebagai masyarakat tidak boleh memaksakan pemerintah untuk menjalankan 100% sesuai syariat Islam. Karena di belahan bumi manapun tidak ada satu negara pun yang menjalankan hukuman Islam ini 100%. Kecuali zaman Rasulullah SAW beserta para sahabat. Maka ketika sudah ada batasannya, ada hukumannya, maka jangan dilanggar. Ini maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Kemudian Allah mengharamkan banyak hal, maka yang sudah diharamkan jangan dilakukan. Allah melarang kita untuk melakukan, mohon maaf, berzina, maka jangan dilakukan. Allah melarang kita untuk tidak melakukan riba, maka jangan dilakukan. Allah melarang kita untuk tidak memakan harta orang lain, maka jangan dilakukan. Nah, semua larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah ini, kalau dilakukan, ternyata tidak baik untuk diri kita, tidak baik untuk keluarga kita. Contoh, kenapa Allah mengharamkan zina? Mohon maaf, ada seorang suami, sudah punya istri. Ternyata, tanpa sepengetahuan istrinya, suami tadi berzina Pak, di luar rumah. Dia merasa aman, istrinya nggak tahu nih. Suaminya ternyata luar biasa maksiatnya di luar. Suaminya bermaksiat di luar rumah, ternyata efek dari maksiat yang dilakukan di luar rumah dibawa ke dalam rumah. Inilah kenapa kata para ulama, ketika seseorang melakukan dosa di luar rumah, energi negatifnya terus terbawa ke dalam rumah. Akhirnya apa? Panas di dalam rumah, Pak. Rumah tangganya berantakan, kemudian hancur, anak-anaknya tidak terurus gara-gara orang tuanya bermaksiat kepada Allah.
Maka semua yang sudah dilarang oleh Allah untuk kebaikan kita. Jangan pernah mengira Allah menerima manfaat sedikit pun daripada ibadah kita. Allah gak butuh dengan ibadah kita. Allah gak butuh dengan sedekah kita. Karena sesungguhnya semua yang kita sedekahkan memang dari Allah. Semua yang kita infakkan memang dari Allah. Semua rizki yang sudah kita nikmati memang dari Allah. Kenapa kita berat untuk mengeluarkan? Kenapa kita berat untuk melaksanakan ibadah? Ini ada yang salah dalam hati kita ketika kita masih menjalankan larangan atau ketika kita masih meninggalkan perintah. Kenapa Ustaz sulit untuk bangun malam? Berarti ada yang salah, Pak. Antara larangan dengan perintah, dua hal ini tidak mungkin digabungkan jadi satu. Contohnya gimana Ustaz? Contoh, ada orang masih bermaksiat. Kemudian di satu sisi dia masih sholat. Apakah kemaksiatan dengan sholat yang dia lakukan bisa digabungkan jadi satu, masuk ke dalam hatinya? Ternyata tidak bisa, Pak. Karena ketika dia bermaksiat, kemudian dia masih memikirkan sholat, maksiatnya menjadi tidak nikmat. Atau ketika dia sholat dan masih bermaksiat, ternyata sholatnya juga tidak nikmat. Maka teman-teman yang sudah niat untuk berhijrah, hijrahlah secara kafah, total. Tinggalkan semua kemaksiatan, jalankan perintah. Kalau kita bisa meninggalkan, insya Allah menjalankan perintah lebih mudah. Kenapa berat Ustadz untuk menjalankan sholat jamaah? Berat Ustadz ketika kita harus mengaji. Berat Ustadz ketika kita harus membaca Al-Quran. Berarti kalau kita berat menjalankan perintah Allah, ada larangan Allah yang masih kita kerjakan. Kenapa orang yang makan riba, mohon maaf, nggak mau sholat berjamaah di masjid, berat untuk sedekah, berat ketika dia harus zakat, terasa berat semua ketaatan itu karena ada kemaksiatan yang masih dia lakukan. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin berat ketika dia harus menjalankan perintah. Itulah kenapa, mohon maaf teman-teman, ketika orang yang masih makan harta yang tidak halal, ketika orang masih transaksi riba, ketika orang masih mengambil hak orang lain, berat untuk sholat berjamaah, berat untuk sholat malam, berat untuk sholat duha. Karena apa? Ada larangan yang dilakukan. Larangan dan perintah, sekali lagi kita ulangi, tidak pernah bersatu, Pak. Kalaupun bersatu, tidak mungkin nikmat. Itulah kenapa kita minta kepada Allah nikmatnya ketika beribadah. Ketika kita nikmat beribadah, berarti kita tidak nikmat ketika bermaksiat. Teman-teman yang sudah hijrah, sudah lurus jalannya, tetap istiqamah di jalan Allah, begitu kita sholat, insya Allah nikmat di hati kita. Ketika kita berdoa khusyuk, kenapa Ustaz ada orang sholat gak khusyuk? Berarti ada larangan yang masih dia rutin dijalankan, baik ketika sendiri ataupun ketika dia bersama teman-temannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika diharamkan sesuatu ini, maka tinggalkan. Karena efek dari perbuatan maksiat ini ternyata luar biasa. Kita mungkin tidak merasa, ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa keluarga saya tidak harmonis? Kenapa rezeki saya lambat datang? Kenapa jodoh saya tidak ketemu? Kenapa usaha yang sudah dijalankan bertahun-tahun tidak mendapatkan apa-apa? Puluhan tahun berbisnis gak punya aset, kan aneh. Berarti harus ada yang dievaluasi. Puluhan tahun bekerja, 9 to 5, setiap hari, 5 hari dalam seminggu. Bahkan Sabtu Minggu pun kadang masih kerja. Gak dapat apa-apa, bos. Ada yang salah dalam urusan maksiat ini. Maka ketika sudah hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan maksiatnya. Ustaz, bagaimana caranya kita agar istiqomah? Yang pertama adalah tinggalkan maksiat. Kalau maksiat tidak dilakukan, secara otomatis ketaatan itu akan bertambah. Contoh, orang yang tadinya sholat
tapi dia sambil bermaksiat, berat ketika dia sholat. Tapi ketika dia sudah tinggalkan maksiatnya, maka gampang sekali orang ini untuk melaksanakan sholat. Ketika sholat pun dia akan merasa khusyuk. Nah, ketika khusyuk, sholat fardu pun dia merasa kurang. Maka dia kerjakan sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau orang sudah mengerjakan yang sunnah, maka itu tandanya orang sudah merasakan khusyuk dalam sholatnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah mendiamkan banyak hukum. Tidak ada hukumnya, Pak. Tidak ada dalilnya. Maka jangan cari-cari. Contohnya apa, Ustaz? Banyak hukum yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai rahmat dari Allah. Contoh, Ustaz, bagaimana hukumnya makan bekicot? Ya, nggak ada, Pak. Di hadis juga nggak ada. Oh, bagaimana, Ustaz, hukumnya makan jengkol? Kan nggak ada di zaman Rasulullah jengkol. Nah, hukum-hukum yang didiamkan, memang didiamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah lupa, enggak. Rahmatan lakum, kata Rasulullah, sebagai rahmat dari Allah untuk kita, artinya boleh. Maka konsep dalam agama Islam, kalau kita melakukan ibadah harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh beribadah. Contoh gimana, Ustaz? Kita mau sholat, dalilnya apa? Ada di Al-Quran, ada di hadis, maka boleh kita beribadah sholat. Kita mau puasa, ada dalilnya, ada di Al-Quran, ada di hadis, maka kita boleh melaksanakan puasa. Kita mau sedekah, ada dalilnya, ada di Al-Quran, ada di hadis, maka boleh kita bersedekah. Semua perbuatan ibadah harus ada dalilnya. Perintah ada dalil, Pak. Tapi larangan boleh kita lakukan apapun selama tidak ada larangannya. Ada larangan makan jengkol? Tidak ada. Ada larangan makan misalkan hewan-hewan yang mungkin tidak ada zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada di Indonesia. Atau makanan yang dulu tidak ada zaman Rasulullah. Bagaimana hukumnya makan tahu atau tempe? Di zaman Rasulullah nggak ada, Pak. Tapi memang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada hukumnya, didiamkan rahmatan lakum. Yang tidak ada hukumnya ini berarti boleh. Jangan dicari-cari. Dan teman-teman juga tidak perlu mencari sesuatu yang memang tidak ada hukumnya. Ada orang ketika membahas Ashabul Kahfi. Ada berapa jumlah anjingnya, Ustaz? Di Al-Quran sudah disebutkan, Pak. Kemudian, Ustaz, apa jenis anjingnya, Ustaz? Apakah helder? Apakah dolphin? Dan sebagainya. Nah, ini dibahas, Pak. Sesuatu yang memang tidak perlu dibahas. Di Al-Quran tidak ada jenis anjingnya apa, namanya siapa juga tidak disebutkan. Maka hal-hal yang seperti ini sengaja didiamkan oleh Rasulullah agar apa? Menjadi rahmat untuk kita semua. Sekarang pertanyaannya, gimana, Ustaz? Kalau ternyata di Al-Quran sudah ada dalil pengharamannya, di hadis dijalankan haram, Ustaz, tapi ada orang yang menghalalkan. Maka teman-teman harus ketahui, ketika ada seseorang mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, maka kata ulama, orang ini kafir, murtad, keluar dari ajaran Islam. Kenapa Ustaz bisa murtad? Karena dia mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Orang yang seperti ini otomatis murtad, batal syahadatnya. Contoh, ada orang berkata berzina hukumnya halal. Padahal di Al-Quran, di hadis disebutkan berzina hukumnya haram, dosa besar. Harus dirajam ketika dia sudah menikah, harus dicambuk, kemudian diasingkan ketika orang itu belum menikah. Hukumnya sudah jelas, Pak. Tiba-tiba ada orang punya mazhab baru. Dia bilang, oh, zina ini nggak apa-apa, asalkan sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, tidak ada pemaksaan. Nah, orang ketika berkata seperti ini, kata semua ulama. Dalam hal ini tidak ada satu ulama pun yang berbeda.
ketika ada orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau ketika ada orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, maka orang ini kafir. Tidak ada toleransi. Contoh lain Ustaz, kita sudah tahu Pak, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa riba itu hukumnya haram, dosa besar. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak ada satu dosa pun yang lebih besar daripada dosa riba ini. Karena apa? Karena Allah mengumumkan terhadap pelaku riba untuk berperang. Ada dua dosa yang diancam oleh Allah dan Rasulullah untuk perang. Yang pertama, dosa riba. Yang kedua adalah dosa ketika dia memusuhi orang-orang mukmin. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Rasulullah. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, dimusuhi Pak. Kita dizolimi sebagai orang mukmin, maka orang yang menzolimi orang mukmin diizinkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riba juga seperti itu. Barang siapa yang tidak bertaubat dari riba, maka diizinkan untuk berperang dengan dia. Allah dan Rasulnya akan memerangi. Nah, sudah jelas dalil keharaman riba. Tiba-tiba ada orang yang berkata, nggak apa-apa mas, riba itu boleh selama tidak memberatkan. Riba itu hukumnya halal selama saling menguntungkan. Nah, ketika ada orang mengatakan riba itu halal, maka semua ulama berpendapat orang ini kafir, Pak. Batal syahadatnya dan keluar dia dari ajaran Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi teman-teman yang harus kita perhatikan di sini, ketika sudah datang dalil keharamannya, tidak boleh kita kerjakan. Ketika sudah datang dalil perintahnya, maka kita harus kerjakan. Semua perintah dan larangan tidak mungkin bersatu dalam satu jiwa. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu raga. Hatinya ke kanan atau ke kiri, tidak mungkin dia fokus ke kanan, tidak mungkin fokus ke kiri. Hatinya taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Ketaatan dan kemaksiatan tidak mungkin disatukan dalam satu hati. Maka ketika hati ini yang satu, Pak, harus memilih. Maka pilihlah yang taat agar kita nikmat ketika beribadah dan tinggalkan yang dilarang. Karena ketika orang meninggalkan yang dilarang, tidak akan nikmat juga ketika dia bermaksiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini teman-teman yang kita bisa bahas pada sore hari ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Baik, Pak Fadol, Bapak Ibu Ada yang mau pertanyaan, Pak Eko? sepertinya belum ada Ustadz. Dilanjut. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Oh, ada nih. Pak Yudi, Pak Fadol, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Sehat, Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Oke, saya suka dengan semangatnya. Saya langsung aja. Silakan. Gini, Pak Ustadz. Saya punya salah satu ulama lah di Indonesia yang menurut saya cukup kita pandang. Dan dia bagian dari MUI. Beberapa hari yang lalu menyampaikan statement bahwa leasing itu tidak riba. Karena kalau sebagian besar ulama pasti di Indonesia menyatakan bahwa riba haram. Tapi persoalannya, mendefinisikan riba, mereka punya standar sendiri. Nah, leasing disebut tidak haram karena jual beli. Padahal dalam prakteknya bank tidak boleh jual beli dan lain-lain lah.
Pak Ustadz mungkin tahu. Bagaimana kita menyikapi ini? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi teman-teman, perbedaan ulama itu dalam ta'rif riba, mendefinisikan riba. Leasing misalkan, apakah pihak ketiga itu masuk dalam kategori pelaku riba, rentenir atau bukan. Nah, definisi itu yang sampai sekarang belum disepakati. Saya yakin semua ulama di Indonesia, MUI terutama, meyakini bahwa riba itu adalah haram. Nah, yang belum ada kesepakatan adalah tentang hal-hal yang sifatnya detail. Misalkan adanya denda, kemudian adanya penarikan unit dan sebagainya, itu perbedaan yang belum disepakati. Tapi untuk ribanya Pak, insya Allah sudah paham, mereka sudah paham, lebih paham dari kita, bahwa riba itu adalah haram. Saya pernah menanyakan kepada seorang guru saya, profesor di bidang fikih, ketika ditanya tentang hukum bunga bank. Beliau berkata, memang tidak semudah kita menerapkan di lapangan. Definisi ini harus disepakati dulu. Nah, yang menjadi masalah adalah definisi ini tidak disepakati, Pak. Bunga bank itu apa? Kalau ribanya sudah jelas, haramnya sudah jelas. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan itu bukan riba. Nah, selama ada keuntungan dan tidak menzolimi itu bukan riba. Nah, permasalahan itu adalah ketidaksepakatan dalam menentukan definisi. Ini riba atau enggak? Tapi kalau ribanya sepakat, semua haram. Semua ulama sepakat berkata riba itu haram. Yang tidak disepakati adalah definisi riba itu yang mana, detailnya yang mana. Nah, ini yang belum disepakati. Kemudian beliau memberikan perumpamaan. Contoh, kata dia, hukum minum kopi luwak. Jadi beliau menganalogikan bunga bank dengan termasuk riba apa enggak. Kopi luwak halal atau haram? Ketika orang mengatakan halal, memang betul yang diminum adalah kopi. Tapi ulama yang mengatakan haram juga betul. Karena yang diminum adalah kotoran dari hewan yang bernama luwak. Karena semua yang keluar, mohon maaf, dari dubur hewan itu adalah kotoran. Nah, ketika makan kotoran, hukumnya haram. Nah, dua permasalahan ini, kopi dengan luwak, beliau analogikan, begitulah hukum di Indonesia ketika menerapkan bunga bank riba atau tidak. Dibilang riba, ya dia memang kotoran. Dibilang tidak riba, dia adalah kopi. Nah, itu yang diumpamakan oleh profesor guru saya ini, Pak Yudi. Jadi, untuk menyepakati definisi itu memang belum sepakat sampai sekarang. Apakah definisi ini disepakati atau tidak? Begitu ulama mengatakan hukum kopi luwak adalah haram, dia betul. Karena dia berlandaskan meminum atau memakan kotoran hewan, haram hukumnya. Tapi ketika ada orang yang menghalalkan, juga betul. Karena yang diminum adalah kopi. Nah, ketika guru saya menjelaskan seperti itu, begitulah kondisi yang ada di Indonesia ini. Ada orang bunga itu adalah kotoran, itu benar. Karena itu memang kotoran, ada ribanya. Tapi yang mengatakan bunga itu halal, ada betulnya, karena itu adalah kopi. Wallahu ta'ala bishawab. Ini harus kita perdalam lagi, agar kita bisa sepakat dulu definisinya. Kalau definisinya kita sepakat, maka insya Allah kita akan sepakat juga menentukan mana yang sudah haram, mana yang sudah halal. Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, kita bisa menentukan ulama mana yang kita ikuti. Tidak perlu dipaksakan kehendak kita, apalagi sampai, mohon maaf, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala bishawab, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan, Pak Yudi. Mohon maaf bila yang
ada kesalahan atau belum yang ada difahami. Baiklah teman-teman, karena Isya sudah berkumandang, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Atas segala kesalahan, tetap bersabar dalam semua keadaan. Insya Allah semua yang kita lakukan pahalanya akan kita panen kelak di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.